You are the cause of my euphoria. Yeah, 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 yeah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mita Anissa. Di video kemarin kita kan sudah membahas tentang jenis-jenis cara pengumpulan data. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan subjektif dalam suatu karya sastra. Nah, bagi kalian yang penasaran apa itu teori subjektif dan apa-apa saja teknik yang dapat digunakan dalam teori subjektif, simak terus videonya sampai akhir ya. Sebelum itu, minta uang parkirnya dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dalam memahami karya sastra, kita perlu pendekatan teori dan pendekatan teknik pengumpulan data. Nah, pendekatan itu ada dua. Satu, pendekatan subjektif, yaitu menghubungkan karya sastra dengan pengarang, menghubungkan karya sastra dengan masyarakat, menghubungkan karya sastra dengan peristiwa yang ada di dalam masyarakat, dan yang terakhir tentang respon masyarakat terhadap karya sastra. Yang kedua yaitu pendekatan objektif, yaitu pendekatan tanpa mengaitkan dengan hal-hal di luar dari karya sastra. Nah, saat ini kita akan membahas tentang pendekatan subjektif dalam suatu karya sastra, Yaitu teori mimetik. Teori mimetik adalah menghubungkan karya sastra dengan peristiwa yang ada. Nah, yang kali ini kita bahas yaitu tentang novel Amba karya Laksmi Panjuntak. Peristiwa G30S sepertinya akan menjadi catatan gelap negeri ini yang tidak akan pernah terlupakan dan menyisakan luka bagi banyak orang. Ada banyak sekali karya sastra seperti cerpen, puisi, dan novel yang dibuat untuk mengingatkan orang banyak akan peristiwa sejarah tersebut. Nah, salah satunya adalah Amba karya Laksmi Panjuntak. Novel sejarah ini bercerita tentang Amba dan Bisma, sepasang muda-mudi yang dipaksa berpisah karena situasi politik. Novel ini berkisah dengan mengambil latar belakang sejarah dan settingan di masa pembantaian PKI, memiliki bagian fragmen yang penting dari narasi besar. Novel Amba ini menceritakan sebuah kehidupan yang merunut sejarah. Kisah ini mengambil latar belakang yang real di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Nah, kali ini teknik pengumpulan data yang akan kita pakai adalah dokumentasi atau rekaman dan tinjauan pustaka. Menurut tinjauan pustaka, pada sebuah jurnal, novel Amba ini terdapat suatu permasalahan yang dibahas, yaitu tentang konflik antar umat beragama. Konflik agama yang terdapat dalam novel ini adalah konflik agama yang pernah terjadi di Ambon dan Maluku pada tahun 1999 sampai 2000-an. Hal tersebut sesuai dengan kutipan berikut yang menceritakan perasaan tokoh Samuel yang merasa lega ketika melihat bangunan bandara yang baru. Ia merasakan ada yang kembali, mungkin kebangkitan di seluruh wilayah Maluku setelah perang agama yang menyebabkan kehancuran. Perang agama yang terjadi antara orang Kristen dan Islam yang saling membunuh 7 tahun yang lalu. Sejenak Samuel merasa lagi lega yang akrab itu. Lega seperti ketika ia pertama kali memasuki Ambon, melihat bandara yang baru, merasakan ada yang kembali, mungkin kebangkitan, mungkin di seluruh Maluku setelah kehancuran. Setelah orang Islam dan Kristen saling membunuh 7 tahun yang lalu. Lalu pada kutipan kedua yaitu akhir Desember 1999, menurut sejumlah laporan polisi yang terselip dalam tumpukan dokumen itu, beberapa bulan setelah orang Islam dan orang Kristen saling membunuh dan membakar di pulau-pulau Maluku, di Buru Utara sekelompok orang Islam membantai orang Kristen di sebuah pabrik plywood. Setelah orang Kristen menghancurkan sebuah rumah milik seorang Muslim, beberapa bentrokan terjadi dan 170 bangunan di pulau itu dihancurkan, 43 orang mati dan 39 orang luka-luka. Dari kutipan di atas, konflik antar umat beragama yang terjadi dalam novel mewakilkan konflik agama yang terjadi di Maluku pada bulan dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Ambon, tepatnya di Maluku, terlibat dalam konflik yang berdasarkan atas identitas agama yaitu Islam dan Kristen. Bukan hanya sebagai konflik antar agama yang menimbulkan konflik ini, tetapi ada juga faktor lain yaitu adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab konflik.
konflik yang terjadi antar warga muslim baik pribumi maupun pendatang yang perekonomiannya dianggap relatif baik karena pekerjaannya sebagai pedagang dan lebih banyak berperan dalam pemerintahan, menyebabkan kelompok Kristen merasa tereliminasi oleh keadaan tersebut. Berikut contoh hasil dari dokumentasi tentang konflik antar agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 sampai 2000-an. Ambon, at the height of its worst religious. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat lebih banyak lagi bisa searching di YouTube ataupun Google sendiri ya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita. Video kali ini sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.